contoh mukhlisin. Bagaimana mereka dengan ikhlasnya, dan tentu ikhlas itu merupakan perwujudan dari pemahaman mereka terhadap surah Al-Ikhlas yang luar biasa. Yang saya amati dari kisah wabah Amawas atau disebut Ta'un wabahnya. Ini kejadian di Syam ya? Di Syam, itu tahun 17 Hijriah, waktu riwayatin 18 Hijriah. Iya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah menganggap wabah yang menimpa itu sebagai rahmatun bikum. Jadi kita nggak boleh bilang kalau ada yang di akhir zaman ini kena wabah berarti dia maksiat tuh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh bilang begitu. Nggak boleh yang suuzon ya? Rahmatun bikum. Bahkan para ulama menganalisa di antaranya dalam wabah yang sebegitu gentingnya tak satu kali pun dibacakan kunut nazilah. Masya Allah. Jadi tidak pernah dibacakan kunut nazilah saat wabah terjadi. Saat wabah terjadi. Baik yang di Madinah sebelumnya maupun yang di Syam. Yang di Syam. Para ulama kemudian melihat fenomena wabah di Syam itu, justru Abu Ubaidah Ibnul Jarrah karena melihat itu rahmat, tidak layak untuk meminta diangkat. Masya Allah. Jadi wabah dianggap sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Dan tidak ada alasan. Begini, ketika seseorang dicubit, mungkin sakit, tetapi setelah tahu ternyata yang nyubit itu orang yang kita kasihi, sesakit apapun kita akan tersenyum. Wabah itu luar biasa, mematikan, tetapi setelah tahu bahwa itu adalah wujud kasih sayang dari Allah, bagaimana bisa ditolak? Tidak ada rasa takut sama sekali di situ. Rahmatun bikum. Bahkan di dalam khutbah terakhirnya sebelum wafat, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku bagian dari rahmat Allah yang kau, rahmatmu yang kau turunkan. Berharap dapat gitu ya? Berharap kena gitu. Kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal juga demikian. Mu'adz bin Jabal bahkan bukan hanya dirinya, meminta kepada Allah agar keluarganya juga diberikan. Akhirnya anak yang kena. Anaknya yang kena namanya Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Allahu Akbar. Disinilah Umar bin Khattab mengetahui kalau Abu Ubaidah diperintahkan untuk keluar dari Syam, dari Amawas, pasti tidak mau. Kalau disuruh keluar nggak mau. Nggak bakal mau. Makanya suratnya itu bunyinya begini, kurang lebih begini terjemahannya. Aku punya hajat khusus yang harus diskusi langsung dengan engkau. Maka jangan kau biarkan surat ini kau baca sebelum kau letakkan kecuali engkau telah menghadap kepadaku. Tetapi maksud Umar dipahami oleh Abu Ubaidah, ini nyuruh saya keluar. Makanya alasannya tepat di situ, aku tidak akan keluar karena bersamaku pasukan muslimin. Tidak mungkin seorang pemimpin melenggang keluar menyelamatkan diri, sementara yang lain sudah banyak yang meninggal dunia di situ. Jadi pemimpin itu tidak bisa selamat, bisa kabur lah ya. Tidak bisa kabur, karena sudah terbukti ada yang dipimpinnya meninggal dunia dengan wabah itu. Rasa takut kepada wabah itu sama sekali tidak ada. Karena melihat sebagai rahmat. Karena melihat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian memilih untuk bertahan di situ itu bukan karena dia pasrah, kan beda. Ada orang pasrah pengennya sih lari tapi nggak bisa, itu beda. Haram bagi dirinya untuk pasrah. Ini mah tidak, memang sengaja di situ dengan keikhlasan yang luar biasa dan merasa senang dengan apa yang diberikan Allah itu. Contoh Nabi Ayyub alaihissalam, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Diberikan penyakit tetapi kalimat ujungnya wa anta arhamur rahimin. Seakan-akan begini, engkau berikan penyakit ini karena engkau sayang kepadaku.
Dia mau bilang begitu ya. Bilang begitu. Jadi tidak meminta agar durnya itu diangkat dari dirinya. Iya. Karena dengan diangkatnya dur dari dirinya itu berarti rahmat dicabut. Jadi tidak meminta kenyamanan dari penyakit ya malah. Iya. Masya Allah. Sebaliknya ada sahabat yang lain yaitu Amr bin As. Kemudian punya solusi untuk menghindar dari penularan wabah itu. Social distance di sini. Social distance. Dan ingat, Amr bin As melakukan itu bukan karena takut, tetapi karena menjalankan syariat. Jadi misalkan kita sekarang melakukan social distance. Hari ini itu bukan karena takut sebenarnya, karena Allah udah nyuruh. Perintah Allah yang harus kita taati. Allah. Ya. Jadi jangan karena takut. Kemudian yang pasrah pun juga bukan karena menyerah, tetapi karena ini kenikmatan dari Allah. Tentu level iman Abu Ubaidah itu sulit ditemukan hari ini. Ya gimana saya nggak bisa ngebayangin seperti apa gitu ya. Tawakalnya juga begitu kuat. Tawakalnya begitu kuat, bagaimana penderitaan ketika sampai kepada dirinya itu jadi kenikmatan, lezat gitu dengan kenikmatan itu. Itu ikhlas itu mengubah wabah menjadi nikmat. Nah ini dia, ini poinnya di sini. Jadi kalau tadi misalnya Yunus dan Yusuf alaihimassalam dengan keikhlasannya merubah situasi yang tadinya tidak nyaman malah menjadi sangat nyaman ya bersama Allah. Dalam kasusnya Abu Ubaidah al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, bahkan juga yang terjadi sama Amr bin As. Jadi merubah situasi pandemi itu menjadi sebuah ruang nikmat tersendiri gitu. Ruang rahmat. Ruang rahmat. Allahu Akbar. Oleh karena itu kalau ditanya apa itu ikhlas, maka jawabannya tak lain adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua rasa takut dipulangkan ke Allah.